slide-nya atau salin dianya. Bagus. Enggak gitu fokus dia, kenapa bisa begitu? Nggak apa? Enggak berapa fokus ya, kena bawahnya ikut karena enggak satu-satu dia. Ya. Enggak bisa. Kok double? Ya, sambil bagus memperbaiki kalau bisa. Kita bicarakan, ya gitu, slide satu-satu coba. Yang atas dulu. Ini, Pak. Kalau udah di PowerPoint, ini Pak, slide satunya yang ini Pak tadi. Oh gitu? Iya Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi judulnya jadi nggak kelihatan. Yang mana judulnya kan ada pilihan kata judulnya, nggak ada judulnya. Kalau gitu, apa namanya, saya share dulu yang ada judulnya, terus nanti pas materinya Udah saya nggak apa-apa share. lah, yang nggak apa-apa ini dulu. Nanti pokoknya judulnya pilihan kata ya. Kita bicara materi. Ya selamat pagi semuanya. Pagi Pagi, Pak. 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 Ya, yang suaranya kecil di dekat-dekatkan corongnya kali ya supaya apa? Soalnya suaranya masuk ke sini sangat kecil. Ya, kita bicarakan pertemuan ini materi tentang pilihan kata. Pilihan kata ini hal yang paling penting dalam berbahasa untuk mengetahui bobot bahasa seseorang. Bobot bahasa seseorang, baik itu bahasa lisan atau bahasa tulis, itu terletak pada pilihan kata yang digunakannya. Halo? Baik, Pak. Halo? Iya Iya, Pak. Pak. Mendengar Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Iya, bobot bahasa seseorang itu terletak pada pilihan kata yang digunakannya. Pilihan katanya makin cermat, maka berbicara dia atau tulisan dia makin berbobot. Tapi pilihan katanya tidak baik, maka tidak berbobot bicaranya dan atau tulisannya. Jadi bahasa lisan maupun bahasa tulis itu terletak pada pilihan katanya agar memiliki bobot. Diketahui seseorang itu berpendidikan, tidak berpendidikan, atau pendidikannya S1 atau S3 atau SD dapat diketahui dari pilihan katanya. Jadi tidak bisa lagi bersembunyi orang. Ketika ada seseorang berbicara, misalnya kepada saya akan dengan segera mengetahui dia ini pendidikannya ini. Dari pilihan kata yang digunakannya saya tahu dari mana asalnya dan sebagainya. Maka untuk kita berbicara atau menulis berbobot, maka harus diperhatikan sekali namanya pilihan kata. Jangan asal atau jangan asbun. Asbun itu menjatuhkan harga diri. Ya, kita pada kesempatan ini melihat pembicaraan tentang kata, pilihan kata. Ini ada kata, apa nih kata? Ada kata itu, ada kata yang berupa kata dasar, ada yang kata berimbuhan. Itu sekadar kata saja, itu lazim saja. Biasa saja ada kata dasar, ada kata berimbuhan. Kata itu ada yang atau bagus bisa buat slide kosong, bisa salah. Ya bagus ya itu bagus. Yang bawahnya saja, yang bawahnya saja ya. Kata itu pilihan kata, tulis lagi pilihan kata. Enter ada 3, 1,
Maksudnya satu, angka satu aja sini. Bukan pilihan satu ya. Bentuk kata 2 enter. Nggak usah nggak usah pakai tanda apa tuh kurung sebelah satu, tanda titik aja. Ya, enter 2. Makna kata 3. Pemakaian kata. Nah, ini yang mau saya apakan dengan Anda. Pilihan kata itu berhubungan dengan 3 hal ini. Ya, pilihan kata berhubungan dengan 3 hal ini. Bentuk kata, makna kata, pemakaian kata. Ini kan semuanya udah membaca PPT ya, udah membaca bahan itu ya semua ya. Saya ini memformulasikan, merumuskan pemahaman secara global atau secara menyeluruh. Tidak menguraikan satu-satu per slide atau salin dia. Itu terlalu lama. Ya, saya mau mengingatkan tentang konsep-konsepnya saja. Jadi kalau bicara tentang pilihan kata itu berhubungan dengan 3 hal. Bentuk kata, makna kata, pemakaian kata. Bentuk kata, ini itu Anda buat kalau atau gimana caranya itu? Sebenarnya harus tanda panah lagi, tapi nggak bisa dibuat ya panah ya. Bentuk kata itu menurunkan lagi, makna kata menurunkan lagi macam-macam. Gimana caranya? Bisa dibuat apa? Bagus? Paling bikinnya begini sih Pak, kalau saya tahunya. Atau di enter lagi di bawah bentuk kata nanti. Nah, begitu aja kali ya. A, gitu misalnya ya. Ya, ada katalah itu yang masuk kata dasar, kata berimbuhan, dan ya B kata berimbuhan. Agak masuk A-nya itu agak masuk supaya bagus. Ya nggak apa-apa dulu biar aja gitu ya. Baru makna kata, enter dulu lagi atau di slide yang lain enggak. A sinonim B antonim C homonim D polisemi. Ya, udah masukkan lagi dalamnya nggak apa-apa gitu aja dulu. Baru pemakaian kata itu nanti kita bicarakan. Ya, kita apa uraikannya nanti. Nah, kita sekarang bicara dulu tentang bentuk kata. Bentuk kata ada yang kata ini wajib biasa saja ya. Bentuk kata itu ada kata dasar, ada kata berimbuhan. Kalau dapat imbuhan berarti sudah menjadi kata berimbuhan. Anda buat slide baru lagi. Sebagai contoh saja ini ya slide baru lagi. Nah, berkaitan dengan bentuk kata, ada yang kata berimbuhan ini ya saya mau berikan contoh. Misalnya, coba dulu tulis di situ atau mengubah atau garis miring, cetak garis miring, merubah. Terus enter lagi. Ya, enter lagi. Menyuci. Garis miring, mencuci. Enter lagi. Menerjemahkan. Menerjemahkan. Enter lagi. Mengebom. Membom. Enter lagi. Kesimpulan.
garis miring simpulan. Ya. Nah, ini contoh, ini yang harus perhatikan supaya kita tidak asal. Anda lihat di sini atau yang atas itu kecilkan dulu apanya tuh, kotak yang kecil yang di atas. Gitu. Baru bisa digeser, yang ini bisa digeser jadi tengah. Iya, gitu. Bagus. Nah. Supaya apa? Ya. Anda perhatikan di enter aja biar agak renggang dia. Setelah merubah enter biar renggang yang kita bicarakan. Nah, ini ya terus begitu ya. Nah. Halo, semuanya melihat? Lihat, Pak. Iya, Pak. Nah, ini kita berhubungan dengan bentuk kata. Ada bentuk kata. Bentuk kata itu ada yang dalam pemakaiannya mengubah atau merubah. Di sini perlu Anda yakin persis mana yang benar. Tidak boleh asal. Tidak boleh sekadar memilih. Memilih itu harus dengan argumentasi. Masih ingat apa arti argumentasi? Halo? 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 Terdengar, Pak. Masih atau ada yang ingat apa arti argumentasi? Kalau tidak ada, catat dulu. Ini sampai kapanpun saya tanya argumentasi itu. Argumentasi catat. Ini nggak usah dicatat di sini atau nggak apa-apa kalau mau catat bagus supaya yang lain apa? Silakan bagus catat lagi di bawah saja. Argumentasi adalah buat aja di bawahnya ya. New slide atau gimana, Pak? Ini kan catatan aja, ini catatan aja bawah aja nanti dihapus supaya yang lain sama catatannya gitu. Argumentasi adalah alasan yang berdasarkan pada referensi. Referensi ini terus buka kurung, acuan, koma, rujukan, koma, dalil, pedoman, koma, ada satu lagi, koma, pendapat pakar. Ya, nah itu argumen. Jadi argumen itu alasan yang berdasar pada referensi. Ya, jadi alasan yang tidak pakai referensi bukan argumentasi namanya. Argumentasi kadang-kadang disebut singkatnya itu argumen, ya. Sebagaimana, halo, didengar semua nih? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Jadi argumentasi dapat disingkat membacanya atau menulisnya menjadi argumen. Demonstrasi bisa jadi, halo? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Iya, Pak. Iya, argumentasi kalau singkatnya itu argumen. Demonstrasi singkatnya? Demonstran. Apa? Demo. Oh, demo. Ini bentuk-bentuk singkatnya gitu. Dapat juga ada bentuk singkatnya ya. Argumentasi itu argumen. Demonstrasi itu demo. Informasi itu? Info, Pak. Info. Oh, iya. Supaya jangan bingung. Ini kadang-kadang cepat sekali bingung. Anda tahu kalau misalnya si Samuel ini kena hujan lalu keluar-keluar ingusnya. Apa namanya? Pilek, Pak. Pilek. Bukan selain itu? Influenza. Nah, ada yang mengatakan flu. Flu itu berasal dari bentuk singkat dari influenza ya.
Influenza bentuk singkatnya flu. Supaya banyak Anda paham, jadi ngerti. Oke, sudah, atau Anda mau bertanya, silakan. Itu tadi bentuk-bentuk singkatnya ya. Nah, itu catatan argumentasi supaya semuanya sama. Setelah ini baru hapus saja ini, supaya tidak mengganggu slide yang lain ini. Udah catat semua? Udah ini kok udah dihapus. Tanya dulu apa bagus. Maaf, Pak. Hah? Tanya dulu yang lain, sudah belum? Kalau sudah, dihapus. Kalau belum, jangan hapus. Gimana teman-teman? Sudah dicatat? Sudah. Sudah. Ya, soalnya ada juga yang nggak menyambungkan di apa nih, di slide nih. Jadi nggak tahu dia tulisannya nanti bacanya. Oke, itu hapus saja supaya kita konsentrasi ke contoh yang mau kita bicarakan. Nah, mengubah atau merubah, yang benar yang mana? Mengubah. Coba. Salah satu dulu, saya mau coba. Siapa? Halo? Mengubah, Pak. Yang benar, Pak. Ya, atau mengubah. Sekarang siapa yang menjawab, lalu alasannya apa? Itu yang penting, argumentasi tadi. Setahu saya, kalau misalnya, kata yang diawali huruf-huruf tertentu, dia nanti huruf tertentunya itu jadi NG, Pak. Jadi salah satunya adalah rubah, Pak. Merubah. Yang lain, silakan. Izin menambahkan, Pak. Yang keras sedikit suaranya, enggak berapa kedengaran. Izin menambahkan, Pak. Ya, iya, sila. Saya nomor 21, Reka Fadilah. Ya, bagus. Sila. Awalan me jika disambung dengan huruf a, i, u, e, o itu akan berubah menjadi meng. Dan kata dasar mengubah itu ubah, bukan rubah. Maka oleh karena itu yang benar adalah mengubah. Bagus, ini bagus sekali. Anda tadi nomor berapa? Nomor 21. Iya, Pak. Ini jawabannya ya. Jawabannya itu benar sekali. Tapi saya mau bertanya semuanya. Dalam bahasa Indonesia, karena disinggung tadi. Oleh siapa namanya tadi? Reka. Halo? Reka? Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa diulangi lagi supaya nanti yang lain akan saya bicarakan nyambung apa-apa yang Anda katakan. Coba bisa diulang lagi tadi bagaimana? Yang lain dengarkan ya. Awalan me jika disambung dengan kata-kata yang dimulai dengan huruf a, i, u, e, o itu akan berubah menjadi meng. Kata dasar dari mengubah adalah ubah. Oleh karena itu yang benar adalah mengubah, Pak. Semuanya sudah mendengar? Sudah, Pak. Iya, alasannya benar, tapi pertanyaan saya, dalam bahasa Indonesia, ada tidak awalan me? Halo? Halo? Ada tidak dalam bahasa Indonesia awalan me? Tadi itu kan Reka mengatakan, awalan me tadi kan? Halo Reka? Iya, Pak. Ya, sekarang pertanyaan saya, ada tidak dalam bahasa Indonesia awalan me? Izin menjawab, Pak. Mana suaranya nih kok tidak ada respons? Izin menjawab, Pak. Ya. Saya Renvika Turnip, nomor daftar hadir 23. Menurut yang saya baca, menurut yang saya baca, Pak, awalan itu tidak ada me, tapi yang adanya meng, se, di, ber, pang. Udah, bagus. Itu yang penting. Bagus, bikin slide lagi. Slide kosong lagi. Ya, yang diklik atas title, buat awalan meng. Meng Anda buat cetak tebal saja lah, biar paham semua. Meng, nah itu kecil kan, udah, baru bawahnya. Meng itu, meng
Anda buat mengnya saja, meng, enter, tanda hubung dulu. Meng, tanda hubung, enter, tulis lagi, pakai Y. Iya, terus Y, tanda hubung lagi, lalu pakai mem, enter lagi, enter lagi, menge. Iya. Perhatikan yang semua dalam bahasa Indonesia itu yang ada cuma awalan meng ya. Meng yang di atas kasih tanda hubung 1. Yang di atas. Awalan mengnya. Nah itu ya. Nah, Anda fokuskan pada mengnya di situ. Jadi dalam bahasa Indonesia sebenarnya yang namanya awalan itu awalan meng. Awalan meng itulah yang memiliki variasi. Variasinya ada 6. Kadang dia berubah menjadi tetap menjadi meng, menjadi menye, menjadi mem, menjadi men, menjadi me, dan menjadi menge. Halo? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya. Anda ketika SMA mungkin yang gurunya mengajarkan awalan me. Tidak ada awalan me ya. Karena awalan me, kalau dipakai awalan me, kenapa dia bisa menjadi meng? Itu jadi aneh. Jadi dasarnya itu awalannya itu meng. Nah, Anda bisa membuktikan omongan saya ini, Anda cek di kamus nanti tidak ada awalan me, yang ada awalan meng dengan variasinya yang ini, 6 ini. Halo? Baik. Iya, Pak. Pak. Iya. Jadi dipastikan semuanya Anda tidak ada awalan me ya. Awalan ada dalam bahasa Indonesia ada beberapa awalan meng, ber, ter, per, dan lain-lain. Tapi yang mau saya katakan ini awalan meng bukan me yang benar. Awalannya meng memiliki variasi atau alomorf. Bahasa apanya itu alomorf. Terjadi variasi bentuk. Alomorf menjadi meng, menye, mem, men, me, dan menge. Dengan demikian, Anda mau mencatat, ini dalam bahasa Indonesia, halo, dalam bahasa Indonesia, semua dengar ya? Dengar, Pak. Pendengar, Pak. Awalan meng ini untuk menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Setiap ada perbuatan atau pekerjaan, tentu ada orangnya. Maka awalan meng ini selalu berteman dengan awalan peng. Nah, sekarang buat bagus di bawah awalan peng. Iya, baru variasinya. Juga sama peng, tanda hubung jadi peng, penye. Y-nya, E-nya ada, E-nya nggak ada, E-nya nggak ada. Ya, baru pem, pen, pe, dan penge. Ya, itu variasinya. Nah, sekarang kembali ke contoh apa tadi, mengubah tadi. Saya mau mengatakan tadi ya ini dalam bahasa Indonesia ada yang ada awalan meng bukan awalan me. Meng itu selalu ada pasangannya peng. Misalnya pekerjaan Dipa itu menulis. Orangnya namanya apa? Penulis, Pak. Penulis. Selalu berpasangan itu kata kerja itu gitu ya. Kalau ada orangnya berarti ada pekerjaannya. Kalau ada pekerjaannya berarti ada orangnya. Maka ada menulis, ada orangnya penulis. Nah, Anda perhatikan. Oh, ini contohnya kita tambah lagi aja satu lagi. Setelah membom, enter apa? Setelah membom, enter. Pengrajin atau perajin?
Iya. Nah, sekarang baru kita bicarakan. Mengubah tadi sudah dijawab oleh Reka sama Ron Pika tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ini mengubah atau merubah. Jawabnya tadi adalah mengubah. Mengapa mengubah? Nah, ini kembali ke awalan meng lagi. Apa bagus slide yang meng? Nah, slide meng ini setelah tanda hubung Anda titik dua kan dulu. Ya, titik dua. Ya, ini kapan menjadi awalan meng? Meng menjadi meng itu kapan? Ini setelah titik dua saja, jangan di-enter dulu. Nah, setelah titik dua itu jika bertemu dengan, udah jangan apanya ini apanya, contohnya aja huruf. Udah jika udah nggak usah apa-apa, jikanya saja. Baru dengan jika bertemu dengan huruf ini Anda pahami atau tulis saya nggak apa-apa nanti supaya nggak nyambung nanti. Bertemu dengan huruf pada kata kebalik dengan ini bertemu dengan kata dengan huruf ya, katanya dulu bertemu dengan kata huruf awal. Ini titik dua lagi nih, titik dua lagi K KH dulu, KH boleh KH, koma K H G vokal. Vokal itu Anda buat dalam kurung tentunya A, I, U, E, O. Itu. A, I, U, E, O. Iya. Nah, Anda perhatikan. Itu menunya itu enter dulu supaya ada jarak dia. Nah, Anda perhatikan. Jadi awalan meng yang di atas itu tetap menjadi meng apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf KH. K, H, G, vokal. Vokal itu pakai K ya, bukan bahasa Inggris. Vokalnya itu pakai K ya. Halo? Terdengar, Pak. Ya, Pak. Iya. Nah, tadi mengubah itu kata dasarnya apa? Ubah. Ubah, Pak. Ubah. Iya. Jadi karena ubah itu vokal, maka semua vokal itu yang di sini dibuat vokal, dia akan menjadi meng. Contohnya, ikat menjadi mengikat. Ubah menjadi mengubah. Bukan merubah, karena rubah itu ada nama binatang, rubah. Ya. Kata dasarnya bukan rubah, apalagi robah. Tolong dirobah ini, nah itu ngaco lagi. Ya. Merubah saja salah, apalagi merubah, itu pasti salah. Jadi semua vokal pasti menjadi meng. Kemudian bergeser pada G. Ini misalnya garam, pasti menggarami, tetap munculnya meng. Gulai, pasti menggulai. Ya. Lalu H, misalnya mengharamkan. Haram, mengharamkan, munculnya meng. Lalu K, ini dalam catatan harus Anda ingat, K itu dalam bahasa Indonesia konsonan luluh. Halo, dapat dengar? Terdengar. Bisa, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. K itu termasuk konsonan luluh. Dalam bahasa Indonesia ada konsonan luluh 4. K, P, T, S. Ini luluh. Maka misalnya kupas,
Meng tambah kupas itu menjadi Mengupas. Mengupas. mengupas, bukan mengkupas ya. Karena ka itu luluh. Pak. Tapi wujudnya pasti meng. Pak. Ada yang mau bertanya? Enggak, maaf Pak, saya izin ke kamar mandi sebentar Pak. Oh ya udah nggak apa-apa ya sila. Lalu contohnya KH. KH itu misalnya khusus. Pasti munculnya itu mengkhususkan. Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Iya, Pak. Pak. Iya. Jadi kelima huruf ini kalau bertemu dengan awalan meng, dia tetap menjadi meng. Ya. Jadi KH, K, H, G vokal, semua vokal. Nanti dicatat lagi sama si Bagus untuk kapan menjadi menye, kapan menjadi mem, kapan menjadi men, kapan menjadi me dan menge. Ya. Karena Bagus mesti Anda boleh Sudah, bertanya sudah, juga ya, selain sambil boleh bertanya. Bertanya saya sangat senang sekali. Makanya saya tidak mau berpedoman pada slide-slide itu. Slide itu sangat terbatas, tidak bisa menjawab konsep. Karena itu bahan untuk bersama saja semua mahasiswa untuk dosen. Tapi itu bagi saya sangat terbatas. Bagus. Sekarang menyenya titik 2. Ini sangat terbatas ya, hanya pada huruf S. Udah nggak usah bertemunya, udah nggak usah dibuat apanya. Pada kata yang bermula dengan huruf S maksudnya. Pada kata yang bermula dengan huruf S. S-nya kecil saja, besar sekali. Tak bisa Contohnya, Anda bisa buat contoh ya. Misalnya, meng tambah sapu. Menjadi apa? Menyapu. Menyapu. Ya, jadi munculnya men ya. Atau ini orang Medan mana? Orang Medan nih. Samuel orang Medan bukan? Jakarta, Pak. Jakarta. Orang Medan nih dulu, saya mau nanya dulu, siapa yang asli Medan nih? Saya, Pak. Mana nih apanya nih, wajahnya nggak kelihatan nih. Bisa ditunjukkan dulu, bagus. Slide ke zoom aja dulu. Siapa? Saya Pak Eni Valentina. Oh, Eni, nomor Eni. Ya, sila nomor 7. Iya, Pak. Iya, saya mau nanya. Eni Iya, kalau Pak. di Medan, kalau misalnya ada sepatu kotor, mau dibersihkan, itu diapain namanya? Dicuci, Pak. Bukan, maksudnya bukan pakai air nih, yang pakai alat itu apa namanya? Sikat, Pak. Iya, tapi kalau orang Medan itu bukan disikat, namanya dibros. Oh, saya sikat, Pak. Dibros atau seperti misalnya Anda Samuel ini pakai celana jeans lalu kotor gitu, dicuci dengan menggunakan apa itu alatnya? Kalau di Medan itu dulu pakai bros namanya. Padahal sikat. Halo? Iya, Pak. Masih ada itu kalau Anda dengarkan orang tua atau siapa yang lama, mungkin Anda udah terpengaruh berarti. Itu kalau di Medan itu dibros gitu. Tolong dibros itu celananya kotor atau sepatunya dibros dulu supaya bersih. Nah, di sini jadi sikat ya. Kata dasarnya itu S, sikat. Ini sengaja saya katakan tadi untuk nanti berkaitan dengan pilihan kata nih. Medan dengan Jakarta beda. Ya, ini pilihan kata. Makanya nanti Anda memilih kata banyak yang terjadi perbedaan. Anda boleh bertanya apa saja nanti pilihan kata ini ya.
Ini tadi baru bicara tentang bentuk ini. Baru bicara tentang bentuk. Ada beberapa bentuk tadi. Jadi S tadi asal meng bertemu dengan kata yang bermula dengan S pasti menjadi menye. Jadi sikat menjadi menyikat. Sapu menjadi menyapu. Nah itu contohnya. Lalu ke slide lagi. Bagus. Ini kaitannya, saya belum menguraikannya, nanti dulu lah. Kita kembali lagi ke apa? Ke depan, ke yang mengubah, merubah tadi. Nah ini, Anda lihat, jadi yang benar itu menyuci atau mencuci? Mencuci, Pak. Tadi mengubah udah kita bicarakan, sekarang menyuci atau mencuci. Kalau Anda di rumah pasti, misalnya Erni tadi pasti di rumah mau menyuci pakaian tuh. Halo? Iya, Pak. Menyuci atau mencuci pakaian Anda? Mencuci pakaian, Pak. Anda misalnya Dipa atau Samuel misalnya bawa kendaraan motor atau apa, lalu kena hujan kemarin, Anda menyuci motor atau mencuci motor? Samuel? Kalau saya nyuci motor, Pak. Nyuci motor? Iya. Nyuci ya? Iya, nyuci, Pak. Nah itu faktanya bahwa memang masih banyak orang menggunakan kata menyuci. Padahal yang benar itu mencuci. Mengapa? Nah sekarang pertanyaannya mengapa? Halo, siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, senang. Saya Alvira, absen 1. Kalau yang Apa? saya baca di sini, absen Ulangi lagi. 1, Pak. Hah? Alvira, absen 1. Ulangi lagi. Halo? Iya? Nomor hadir 1, Pak. Nomor urut Ya, 1. tadi absen satu, jadi saya tanya, itu manusia bukan gitu, absen di soalnya. Iya, salah, Pak. Maaf, Pak. Oke, silakan ulangi. Jawabannya, Pak, kalau yang saya baca di sini, awalan me akan berubah menjadi men jika bertemu dengan huruf C, D, dan J. Di mana Anda baca? Di sini sih Pak nggak tahu. Di artikel apa sih namanya? Gimana? Yang keras-keras ngomongnya ini, soalnya suaranya kecil sekali masuk kemari. Di internet Pak, nggak tahu. Di apa sih di artikel gitu? Oh, bagus, Anda kreatif juga. Sekarang kembali ke slide apa bagus? Slide ke yang tadi yang men. Nah, ini Anda di sini tadi ini Anda lihat tadi maka menyuci itu salah karena kata dasarnya bukan S. Kalau kata dasarnya S itu menyuci. Seperti yang Anda catatan nih. Tapi itu ternyata Anda bagus di men.2 dulu. Men. Kita tambah supaya men.2 atau ini enggak usah diuraikan awalnya saja ya, hanya contohnya huruf saja misalnya. Itu menjadi D pada ini udah pada bertemu huruf awal maksudnya ya. Langsung aja contohnya D atau dibuat lagi begitu D T D T J C. Nah, ini. Jadi jika bertemu kata dasar bermula dengan huruf ini pasti menjadi men. Nah, itu cuci kata dasarnya. Ada C di situ. Anda lihat tadi tulisan terakhir. C, maka yang benar itu mencuci, bukan menyuci. Karena kata dasarnya C. Ya, bermula dengan C, maka mencuci, bukan menye yang di atasnya, menye. Halo? Terdengar, Pak. Di sini Anda saya perlihatkan supaya tadi siapa tadi yang menjawab tadi, si Alvira tadi, entah di mana membacanya, tapi bagus, saya senang sekali. Nah, di sini jawabannya saya beri jawabannya yang supaya semuanya sama. Ya, kapan menjadi mem, kapan menge, menye, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi pedomannya. Halo? Iya, Pak. Ya Pak. Ya. Jadi tadi menyuci salah,
tapi mencuci. Mengapa? Karena kata dasarnya berawalan huruf C, Pak. Bagus, iya. Dan C itu tidak luluh dalam bahasa Indonesia. Atau bagus, catat di mana lagi mau tambahkan. Dalam bahasa Indonesia ada konsonan luluh. Coba lu catat di mana Anda buatkan di slide manalah. Sila itu. Ya. Konsonan luluh dalam bahasa Indonesia. Titik 2 K P T S. K P T S. Nah, terlepaslah Anda susun nanti di tempat mana itu. Nah, jadi asal ada kata ini berubah luluh dia ya. Maka tadi cuci itu C-nya tidak luluh. Tapi sikat S-nya itu luluh. Ya. Tadi K tadi misalnya kata kupas bukan mengkupas tapi mengupas. Jadi K-nya luluh. Jadi Anda ingat sampai kapanpun KPTS itu konsonan yang luluh. Nah, kembali lagi ke contoh mengubah, merubah tadi. Mencuci sudah. Nah, sekarang kita bicarakan ini selesai supaya selesai. Jadi mengubah sudah, mencuci sudah. Bisa tidak ditandai ini? Ini karena saya acak-acak ini susunannya, tidak sebelah kiri semua yang benar. Halo? Gimana menandai yang benar? Atau di blok saja yang benar? Yang tidak benar tidak dihitamkan gimana? Nah, itu misalnya gitu. Ya. Nah, sekarang menerjemahkan atau menerjemahkan? Menerjemahkan, Pak. Iya, mengapa? Karena T-nya luluh, Pak. Bagus. Anda nomor berapa? Nomor urut 15. 15. Ya, nah kembali catatannya pada meng tadi. Meng tadi, coba kembali lagi meng lagi tadi, meng mana tadi? Ah, ini meng. Itu ada di sini men ya, T, huruf T terjemah. Maka T itu, itu T. T itu dalam bahasa Indonesia apa tadi? Konsonan apa? Luluh, Pak. Iya, kata dasarnya terjemah karena T itu luluh maka menjadi menerjemahkan. Jadi salah menerjemahkan ya. Salah menerjemahkan karena T luluh tadi. Itu harus diingat yang konsonan luluh. Sudah selesai. Kembali lagi mengubah apa tadi deretan kasus. Ini anggap judulnya ini kasus saja dulu supaya di atas bikin kasus apa bagus. Coba judulnya kasus saja. Ya, kasus gitu aja. Atau kasus pilihan kata. Tapi udahlah nggak usah pakai pilihan kata, udah ngerti kan? Udah judulnya itu jadi pilihan kata. Udah nggak apa-apa, ada itu aja. Nah sekarang yang mana yang benar itu mengebom atau membom? Mengebom, Pak. Mengapa? Karena awalan meng itu berubah menjadi menge jika dirangkai dengan kata dasar huruf awalnya itu huruf satu kata gitu, Pak. Suku kata. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 30, Pak. 30 Yunita. Kembali dulu ke apa deh ke Zoom nih, biasa lihat mana Yunita tuh. Halo. Mana Yunita? Bagus, Yunita. Coba diulangi lagi. Bagus, jawaban Anda benar. Ulangi lagi supaya yang lain dapat mendengar. Karena kita belajar untuk bersama, bukan untuk hanya Anda dan saya. Awalan meng itu berubah menjadi menge kalau dirangkai dengan kata yang hanya satu suku kata, Pak. Bagus, semua dengar? Dengar, Pak. Halo? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, kalau dengar kembali lagi bagus ke slide tadi lagi. Catatannya. Yang catatan ke bawah di imbuhan meng. Nah, ini yang bawah, paling bawah mengeni titik 2. Jika bertemu dengan kata yang bersuku satu. Yang
bersuku satu. Jadi setiap kata yang bersuku satu itu menjadi menge. Bom itu bersuku satu. Lem, contoh lagi. Lem, las, rem, tentu yang lain, ada yang lain lagi. Cuma ini contoh saja, ya. Sudah, ini contoh. Maka itu menjadi mengebom, bukan membom. Atau Anda tambah lagi apa setelah rem itu cat. Mana orang Medan lagi nih, Eni? Eni orang Medan? Iya, Pak. Anda kalau dinding rumah Anda sudah mulai jelek, Anda mengecat atau mengecat? Mengecat. Jangan karena saya bicara. Jangan karena saya tulisannya. Kalau orang Medan itu tulisannya cat, bacanya cet. Tolong dicat dulu nih. Saya nggak tahu Samuel, Anda mengucapkannya mengecat atau mengecat? Masih mengecat, Pak. Hah? Mengecat, cat. CAT. Ya mudah-mudahan betul itu. Mudah-mudahan betul. Tulisannya anehnya supaya misalnya ini Medan dan lain-lain sebenarnya hampir sama tuh. Tapi saya contohkan Medan saja. Jadi kalau di Medan itu tulisannya itu cat tembok, bacanya cat tembok. Itu di kalengnya itu tulisannya cat tembok, tapi dibaca cat. Halo? Iya, Pak. Itu sering sekali. Ini rumahnya perlu dicat nih. Giliran nanti pada pe, itu pencet lah jadinya. Jadi lari artinya. Jadi semua kata yang berbentuk satu suku kata itu semuanya menjadi menge. Contohnya mengebom, mengelem, mengelas, mengerem, mengecat, bukan mencat, ya. Salah kalau ada orang mengatakan, tolong saya mau mencat, nah apalagi bahasa Jawa sering mencet, nah itu kacau lagi, ya. Tambah cet jadi mencet, mencet itu artinya menekan, jadi lari lagi artinya, ya. Jadi biasakan apa yang tertulis itu dibaca. Jadi cat tulisannya biasakan bacanya cat juga, jangan jadi cet, ya. Dindingnya tolong dicat, nah itu ngaco, harusnya tolong dicat, itu yang betul. Maka tadi contoh kasus itu yang benar itu mengebom, ya, bukan membom. Kembali lagi ke kasus. Jadi Anda, ya, tentu ini argumentasinya itu yang perlu Anda ingat, ya. Sudah dipilih dengan argumentasi. Nah ini misalnya di sini ada orang Jogja, halo? Ada orang Jawa Tengah, Jogja? Jogja ada, Pak. Iya, di Jogja Ya, itu Pak. banyak sekali pengrajin atau perajin. Pengrajin. Ini siapa nih? Saya mau nanya nih, orang Jogja siapa? Vienna, Pak. Vienna. Nomor berapa? 10. 10, oh ya. Anda di sana kan Anda ditinggal di mana? Di apa Jawa Tengahnya atau di mana? Di Sleman. Sleman, itu malah sudah dekat dengan kotanya. Ya, Anda di sana banyak sekali kan pengrajin atau perajin? Pengrajin, Pak. Iya, itu menunjukkan bahwa kalau di sini ada orang Medan, tadi ada orang Medan Brastagi tidak? Halo? Tidak, Ini Pak. ada orang Medan temannya yang dari Brastagi ada? Enggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada. Yang ada cuma ini dari mana? Dari kotanya, Pak. Adanya dari Toba Samosir, Pak. Oh ya, betul Mesir. Ya. Jadi di Jogja juga ternyata masih salah, ya. Yang benar itu perajin, bukan pengrajin. Kalau di Brastagi itu ada pengrajin keranjang. Kalau di Jogja banyak sekali karena Jogja itu kota seni, jadi banyak pengrajinnya. Sama dengan Bali. Bali juga banyak perajin, ya. Sekali-sekali Anda contoh Anda lihat di televisi ditulis pengrajin atau perajin.
Ya. Nonton televisi Anda lihat, kadang-kadang kan ada siarannya itu tentang membuat apa itu pengrajin atau perajin. Tapi saya mau mengatakan yang benar itu perajin. Mengapa? Nah, selalu mengapanya itu ya? Izin menjawab, Pak. Ya. Karena kata dasarnya kan rajin, Pak. Jadi diawali huruf konsonan R dan P itu nggak melebur jadi peng gitu. Kalau di Bagus. Nah, kembali ke meng tadi. Meng tadi. Halo? Nah, saya kembali ke apa? Bagus. Ini kata bermulanya dihapus saja, tinggal huruf-hurufnya saja, huruf S gitu. Coba. Iya, tinggal huruf saja, huruf awalnya saja. Ya, terus bawahnya lagi. S harusnya ya terus. Nah, ini bawahnya lagi. Ini bersuku satu, mengenya bersuku satu, menge. Ya, udah. Lah sekarang itu Anda tak ini me sekarang ya atau terlepaslah. Itu bila bertemu dengan huruf B yang mem dulu, yang mem dulu. Mem itu B, F, ya. Nah, bawahnya ini yang me itu L, M, R. Nah, sekarang baru kita lihat Anda bagus bisa tidak di copy ini, copy semua ini KH-nya ini. KH tadi, KH-nya saja, jangan mengnya. KH, ya. Copy, masukkan di awalan peng. Bawah slide-nya, peng, itu. Titik 2, situ. Begitu. Jadi copy saja itu semuanya. Iya, bagus sekali. Diratakan aja titik 2-nya biar mudah dipaham, dibariskan aja pakai tab aja titik 2-nya tuh biar rata semua. Iya. Iya, bagus. Iya. Nah, Anda lihat tadi contohnya pengrajin. Karena kata dasarnya bermula dengan R, nah Anda lihat ini contohnya R, maka yang muncul itu P, bukan peng yang di atas. Dapat dipahami nih, halo, lihat itu contohnya. Itu berlaku semua huruf tadi itu pada meng atau peng ya. Karena itu saya katakan tadi awalan meng itu berpasangan dengan peng. Jadi kalau kata dasarnya ini bertemu ini menjadi peng atau pe dan sebagainya itu ya udah ada ketentuan contoh sebelah kanan ya. Jadi rajin kata dasarnya bermula dengan R. Maka yang muncul itu perajin. Bukan pengrajin. Anda misalnya, halo, perhatikan, dengarkan. Ada misalnya ada jualan di sini, misalnya Anda, saudara Anda jualan, pedagang, pagi-pagi ada penglaris atau pelaris? Laris, Pak. Iya, harus pelaris ya, bukan penglaris. Dalam kenyataannya orang selalu mengatakan ini pagi-pagi penglaris gitu. Tapi yang benar pelaris. Atau contoh yang lain, misalnya saudaranya mau pergi naik haji, lalu ada gubernurnya melakukan namanya pengelepasan jemaah haji atau pelepasan jemaah haji? Pelepasan. Iya, pelepasan ya, bukan pengelepasan jemaah haji. Oke, itu bagus. Jadi itu contohnya. Jadi Anda untuk memilih dan membenarkan harus dengan referensi. Inilah jadi rujukan. Ini namanya kaidah.
aturan ya. Tidak asbun, tidak sekadar memilih. Tapi harus ada rujukannya. Kalau dalam bahasa Indonesia rujukan, kalau tadi apa tadi argumentasi catatan udah dibuang. Jadi kalau agama bicara harus pakai dalil. Ya. Jangan ngomong tanpa dalil. Itu asbun. Apa saja Anda mau ngomong karena Anda tahu baru ngomong. Kalau tidak tahu jangan ngomong. Bagus Anda katakan mohon maaf saya tidak tahu. Itu Pak, izin terhormat. bertanya, Pak. Sila. Yang buat awalan pem sama mem itu, kata yang dimulai dari P juga termasuk nggak, Pak? Oh iya, Seperti masuk betul-betul. pakai. Tambahkan P-nya betul. PB, masuk betul-betul. Bagus. Ini siapa nih? Ini masih mengingatkan. Bagus. Siapa tadi? Saya, Pak. Diva Bagus, Pak. Oh, Dipa lagi. Bagus. Dipa. Bagus ya. Senang. Betul-betul. Jadi pakaikan KPTS tadi ya. Kita buat konsonan luluh ya. B. Jadi misalnya mem tambah pakai, bukan mempakai, tapi memakai. Orangnya bukan pemakai, tapi pemakai. Ya. Izin bertanya, Pak. Bagus. Senang sekali. Itu artinya Anda mikir. Yang saya senang seperti itu. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak, kembali ke kasus lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, senang. Saya Saturnip nomor urut 23, Pak. Ya, 23. Ron Pika. Ya, sila. Kalau tadi kata pen kan, Pak, kalau kata yang diawali huruf D, T, J, dan C itu nanti awalan pengnya berubah jadi pen. Kalau untuk pejantan gitu, Pak? Untuk kata pejalan kaki gitu. Jalan, iya, Pak. Bagus. Itu jalan kata dasarnya bermula dengan J. Ke huruf P aja dulu. Apa peng, bukan dulu peng. Ini peng. Nah, ini J harusnya itu penjalan kaki ya. Ya. Nah, disinilah letaknya bagus. Ada beberapa yang harus diketahui. Anda tahu misalnya, ini bagus sekali pertanyaannya nih, saya senang sekali. Anda tahu misalnya ada petinju, ada peninju. Ya. Ada peninju, ada petinju. Ada dua bentuk benar. Harusnya peninju, jangan petinju. Anda tahu ada petinju kan? Karena T luluh. Tapi mengapa ada petinju? Harusnya kan peninju. Semua mikir ya, supaya saya senang sekali nih diundang Pika ini supaya mikir kita semuanya. Bagus. Ada peninju, ada petinju. Seharusnya yang benar itu peninju. Ternyata dia pakai petinju. Nah, ini yang perlu Anda ingat. Kalau dia tidak luluh, itu menunjukkan profesi. Jadi peselancar, harusnya penyelancar. Peselancar itu harusnya profesinya. Yang main skip itu. Atau itu tadi petinju, orang yang profesinya sebagai orang bertinju namanya petinju. Jadi memang dia orangnya tukang jalan namanya pejalan kaki. Jadi udah kebiasaannya. Jadi profesi. Ya, jadi ada yang tidak diluluhkan itu memaknai profesi. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi ada dua bentuk yang bersaing, tapi harus tahu Anda. Jadi peselancar, pesepak bola ya. Dia tidak luluh tadi, S. Itu menunjukkan profesi. Izin bertanya, Pak. Senang, sila. Tadi yang dibilang sama Bapak, kalau penyair, itu iya. Kan dari kata syair. Iya. Yang benar penyair atau pesair, Pak? Bagus. Itu syair itu pakai apa tuh? Kalau syair tulisannya gimana? Syair, Pak. Syair ada Y-nya ya? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kalau yang ada rangkap itu dibiarkan.
Nanti kita bicara misalnya K tadi luluh, tapi kalau ada KL misalnya klasifikasi jangan diluluhkan. Oh. Protes misalnya, bukan memprotes, tapi memprotes. Oh iya. Tidak luluh. Halo? Oh iya, kasih Pak. Halo? Nomor berapa tadi yang nanya nih? Belum saya catat. Nomor 25, Pak. 25. Sebut nomornya supaya jangan sia-sia Anda bertanya. Tidak saya hargai. 25. Siapa? Said. Ya. Iya, Pak. Said, Pak. Mana wajahnya nih? Saya ingin lihat wajahnya nih. Apa dijumkan yang nggak kelihatan mana yang bertanya. Saya perlu nanda-nandai dulu. Mana 25 nih? Said. Oh ya. Bagus. Anda dari mana, Said? Dari Blora, Jawa Tengah, Pak. Blora. Bagus. Itu namanya Said. Itu nama Arab itu. Bagus. Dari Blora. Bagus, bagus, bagus. Ya, yang lain. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Atau Pak. ingatkan, ada bagus ingatkan waktu ini tidak berasa. Selesai. Kita baru membicara sedikit. Makanya saya katakan membicarakan satu materi itu tidak cukup untuk satu semester sebenarnya. Supaya Anda paham. Saya nggak mau sekadar menunjukkan slide 1, 2, 3. Para itu sama saya itu udah ketinggalan zaman. Tapi pemikirannya yang penting sama Anda dapat. Siap, Pak. Ya. Saya tidak mau sekadar tugas menyampaikan slide 1, 2, 3 sampai 10 atau 30-an sama saya itu sudah ketinggalan zaman. Tidak membantu Anda berpikir. Oke, kembali lagi ke slide. Bagus. Kasusnya udah selesai belum? Coba lihat dulu kasusnya tadi. Kasus. Ah ya, terakhir satu lagi. Tadi jadi yang benar mana tadi, pengrajin atau perajin? Rajin. Ya, perajin karena kata dasarnya bermula dengan R ya. Jadi perajin bukan pengrajin. Lalu Pak, izin kesimpulan bertanya, atau Pak. simpulan? Anda kalau membuat makalah atau apa itu kesimpulan atau simpulan? Halo? Kesimpulan, Pak. Siapa mau komentar dulu? Coba saya dengerin dulu. Nomor urut 27, Samuel, Pak. Kesimpulan, Pak. Ya, sila. Coba Samuel, sila. Iya, Pak. Kesimpulan, Pak. Nah, Kesimpulan, Pak. argumentasi Anda apa untuk memilih itu? Sama saya jangan sekadar memilih tanpa argumentasi. Itu latihan berpikir, itu yang penting. Soal salah bisa dimaklumi, tapi harus pakai argumentasi. Karena kalau simpulan itu lebih ke tali menali, bukan? Lebih ke apa? Lebih ke tali menali, Pak. Bagaimana? Tali menali. Iya. Oh, ini saya karena waktu nanti kita tidak bisa membicarakan yang lain. Saya akan sedih sebenarnya karena waktu sangat terbatas. Ini saya mau ilustrasikan ya supaya Anda bisa cepat. Sebenarnya harus diuraikan, tapi saya mau buat ilustrasi saja supaya Anda paham. Saya mau mengatakan sama Anda, ini sekarang saya misalnya ini, misal saya lagi melukis Samuel misalnya ya. Lagi melukis Samuel saya misalnya. Wajahnya putih misal dan sebagainya. Ini saya lukis ya. Hasil lukisan saya apa namanya? Lukisan. Lukisan. Hasil melukis apa namanya? Lukisan. Pak. Iya. Lalu saya tulis. Hasil menulis namanya? Tulisan. Pak. Iya. Sekarang hasil menyimpulkan apa namanya? Simpulan. Nah, makanya yang benar itu simpulan, bukan kesimpulan. Saya bantu alat ilustrasinya yang mudah. Hasil melukis namanya lukisan. Hasil menulis namanya tulisan. Hasil menyimpulkan namanya simpulan, bukan kesimpulan. Makanya selama ini ngawur. Siapa mau protes? Nanti saya kasih uraiannya lagi, argumentasinya.
Itu tadi saya kasih analoginya supaya mudah Anda memahaminya. Ya. Hasil melukis namanya lukisan, hasil menulis namanya tulisan. Misalnya ini saya punya, misalnya saya punya buku ini. Nama ini misalnya saya punya buku. Ini namanya hasil menulis. Namanya tulisan. Ini tulisan saya. Ya, hasil menulis namanya tulisan. Hasil melukis namanya lukisan. Hasil menyimpulkan namanya simpulan. Bukan kesimpulan. Siapa mau protes setelah bertanya? Coba. Izin, Pak. Ya, senang. Nama saya Fazana Nafisa, nomor urut 9. 9, ya. Kalau saya lihat dari KBBI, Pak, kalau simpulan itu pengertiannya itu lebih ke akhir dari tulisan, tapi kalau kesimpulan itu lebih ke ikhtisar gitu, Pak. Itu benar nggak ya, Pak? Ulangi lagi. Jadi kalau simpulan itu lebih ke akhir dari suatu kalimat gitu, Pak. Tapi kalau kesimpulan itu lebih ke ikhtisar gitu, Pak. Itu artinya ada kedekatan, tapi pemahamannya seperti tadi. Hasil melukis apa namanya Samuel tadi? Lukisan, Pak. Iya. Hasil menulis tadi apa namanya? Tulisan, Pak. Iya, hasil menyimpulkan namanya? Simpulan, Pak. Iya, bukan tadi yang dikatakan tadi akhir menyimpulkan simpulan, bukan akhirnya, tapi hasil ya. Jadi arti an di situ, imbuhan itu artinya hasil di situ. Jadi yang benar itu simpulan. Lalu kalau Anda bertanya, lalu apa Pak? Tidak ada berarti arti kesimpulan. Harus bertanya kritis sama saya, jangan diam. Saya benarkan salah satu, yang lain harus Anda tanya. Lalu Pak, kesimpulan ada artinya tidak? Nah, mau saya seperti itu. Kesimpulan itu ada artinya. Tapi artinya bukan hasil. Ini artinya perihal atau bagaimana membicarakan tentang hasil namanya kesimpulannya itu. Pembicaraan tentang simpulan itu namanya kesimpulan. Tolong kita buat kesimpulannya. Nah, itu hasilnya nanti simpulan. Jadi dalam bahasa Indonesia ini semuanya makanya tidak boleh sekadar ya. Tidak boleh sekadar mengatakan ini Pak begini, nah bukan, tapi harus tahu dalam bahasa Indonesia semua imbuhan itu punya makna. Kalau an diantara maknanya itu hasil. Ke an itu artinya dalam bahasa Indonesia itu perihal. Misalnya kemiskinan, itu perihal miskin. Ya, kemiskinan itu artinya perihal miskin. Nah, ini kesimpulannya perihal menyimpulkan. Hasilnya simpulan. Dengan demikian tertib gitu. Saya mau mengatakan lagi contohnya nih. Misalnya Samuel atau yang lain-lain beli makanan, buah misalnya. Misalnya harus Anda beli misalnya 1 kilo. Harusnya 10 kilo. Tapi Anda sampai pulang, sampai rumah beli mangga atau duku, Anda timbang lagi cuma 9 kilo. Nah yang salah timbangannya atau penimbang gitu. Halo? Timbangannya, Pak. Nah, itu kan timbangan itu artinya ada dua itu. Timbangan itu artinya hasil, yang bisa maknanya alatnya. Itulah yang namanya terjadi tumpang tindih atau overlapping. Maka nggak boleh seperti itu. Anda beli duku di pasar 1 kilo, Anda timbang lagi di rumah ternyata cuma 9 on. Nah, itu yang salah itu timbangannya, atau alatnya, atau hasilnya yang salah. Nah, itu harus jelas. Timbangannya Pak yang salah. Nah, timbangan itu maksudnya apa? Alatnya atau hasilnya. Harus dibedakan. Timbangan itu artinya harusnya hasilnya. Kalau alatnya namanya penimbang. Itu ya, penimbang itu alatnya. Itu baru betul. Maka nggak banyak orang ngerti. Saya mau tunjukkan, misalnya ini mobil. Saya mau mengatakan sama Anda semuanya, perhatikan ya. Misalnya ini mobil. Mobil ini pemberian ayah Anda atau berian ayah Anda?
Pemberian. Yang benar itu berian ya, bukan pemberian. Nah ini biar nggak. Tapi kenyataannya ngaco orang. Dia pikir benar dia berbahasa, ternyata salah. Itu makanya berbahasa Anda bisa mulai Anda sadari. Banyak sekali yang perlu diperbaiki. Karena akhiran Anda menyatakan hasil, seharusnya mobil ini berian ayah saya. Bukan pemberian. Pemberian itu artinya proses. Proses memberikan, itu pemberian. Misalnya pemberian hadiah dilakukan seminggu yang lalu. Itu bagaimana proses memberikannya, itu namanya pemberian. Nanti di slide-slide ini ada mungkin contoh ya, Anda perhatikan. Tapi saya hanya konsepnya, pemikirannya, supaya Anda nanti bisa memahami teks itu. Oke, ini kasus. Kasus yang berhubungan dengan bentuk kata. Sangat sayang sekali. Nanti kalau sempat kita bicarakan, kita lanjutkan minggu depan ya. Karena nggak selesai. Itu tadi baru lihat dari bentuknya, belum lagi dari aspek. Halo, tadi kembali ke judul awal yang di slide, coba apa di atasnya kasusnya, terus. Oh, bukan mana tadi yang bentuk makna tadi mana? Nah, ini saya mau mengatakan pilihan kata itu berhubungan dengan 3 aspek ini ya. Ini aspek namanya ya, aspek bentuk kata, makna kata, pemakaian kata. Yang baru kita bicarakan tadi baru bentuk tadi. Belum kita bicarakan makna kata, nggak selesai. Belum pemakaiannya lagi. Kalau di Medan ini pemakaiannya, misalnya kalau di Medan itu memilih kata berbagai, kalau rodanya 2 namanya kereta. Sampai di Jakarta roda yang namanya kereta 100. Sampai Anda pergi ke Malaysia yang namanya kereta itu rodanya 4, itu mobil. Nah, itu pilihan kata nih. Ya harus tahu di mana harus Anda gunakan kata itu. Jangan asal. Katanya sama, tapi di tempat yang berbeda artinya. Kereta kalau di Medan itu motor. Kalau di Jakarta itu kereta api. Sampai ke Malaysia itu artinya mobil. Tetap aja disebut kereta. Tapi maknanya beda. Jadi harus tahu. Itu pilihan kata. Memakai kata harus tahu. Jangan asbun. Contoh bahasa Jawa misalnya atos. Atos itu keras bahasa Jawa. Tapi bahasa Sunda itu artinya sudah. Jadi harus tahu. Di mana dipakai. Halo? Terdengar, Pak. Ya, ini sekilas saja karena nggak selesai kita bicarakan. Saya hanya menyinggung saja. Lalu berhubungan dengan makna kata. Makna kata, saya mau mengatakan sama Anda tahu kata misalnya kata mati, itu kan bersinonim ya. Meninggal, tewas, gugur, dan seterusnya. Halo? Halo? Ya Pak, sebentar Pak. Ya, Pak. Ya. Mati itu kan banyak sinonimnya ya. Ada meninggal, tewas, gugur. Kalau bahasa Jakarta, koid. Ada kalau bahasa yang kasar sampai mampus dan lain-lain ya. Itu untuk menyatakan mati. Banyak sinonimnya. Sekarang saya tanya dulu. Siapa tahu arti sinonim? Kalau benar sangat saya senang sekali. Coba ngomong dulu. Sebut nomor urut Anda. Coba. Apa arti sinonim? Halo, coba. Sangat. Ini pertanyaan terakhir. Saya kasih kesempatan nih. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa? Ilham, nomor urut 11, Pak. 11. Ya, sila Ilham. Sinonim itu kayak kata yang punya bentuk beda tapi punya arti yang sama, Pak. Itu tadi kan saya beri contoh, mati, meninggal, tewas, gugur, koid, ada sampai bahasa yang kasar, lalu sampai kalau yang keagamaan, kembali ke rahmatullah, kan banyak itu sinonim. Sekarang pertanyaan saya, apa itu sinonim? Silakan yang mau menyela Ilham siapa? Siapa yang mau menyela Ilham? Izin mencoba jawab, Pak. Ini waktu SMA udah belajar nih sinonim, antonim, homonim, udah. Sekarang saya mau memastikan pemahaman Anda. Sama saya pemahaman yang penting. Bukan hafalan Anda. Ayo, coba saya mencoba. Oke. Nomor urut 27 sama lagi, Pak. Samuel udah banyak. Yang lain. Siap. Coba.
Saya Izin menjawab. kasih kesempatan yang lain Izin coba. menjawab, Pak. Sila sebut aja namanya. Alvira absen 1, Pak. Alia, sila Alvira, boleh. Ya. Sinonim kata-kata yang memiliki persamaan atau kemiripan makna, Pak. Halo, Pak. ulangi. Kata-kata yang memiliki persamaan atau kemiripan makna sebagai ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Gitu. Bagus, Anda membaca dari mana tuh? Ya, saya mau mengatakan sama Anda, kembali ke Zoom dulu, coba saya lihat dulu, saya mau supaya membantu Anda memahami ya. Saya ingin sebenarnya supaya ini semua karena belajar bahasa itu belajar berpikir. Jadi tidak boleh asal ya. Jadi saya mau mengatakan, coba dulu siapa nih, saya mau sengaja aja. Nomor 17, apa menurut Anda sinonim? Ya, siapa 17 ini? Apa Muhammad Jidan, coba. Jidan pemain bola nih, Jidan. Tahu Pak, saya seperti pengertiannya dari Ilham tadi Pak. Intinya kan ada kata. Oke, yang lain saya tanya lagi. Kalau udah seperti yang itu berarti sudah sama. Siapa nih, Pak Dila? Pak, izin mengingatkan 10 menit lagi, Pak. 10 menit, oh ya 5 menit lagi kali mungkin di sini jam saya. Udah. Coba Pak Dila, siapa nih nama Pak Dila? Ya Pak. Apa coba dia? Menurut saya sinonim itu kesamaan kata yang artinya itu mirip. Nah ini yang mau saya, udah berhenti. Ini yang salah ya, berhenti. Ini penting berpikir. Sinonim itu bukan persamaan kata. Ini yang perlu Anda pikir betul-betul. Saya ingat sekali, jangan asbun. Sinonim itu bukan persamaan kata. Karena kata mati 4 huruf, meninggal itu 9 huruf. Tidak ada samanya. Jadi bukan persamaan kata. Apalagi mati disejajarkan dengan kembali ke rahmatullah. Itu rahmatullah berapa huruf itu? Ada 12. Jadi tidak sama. Jadi jangan asbun. Ini penting sekali. Sinonim itu adalah persamaan makna kata, bukan persamaan kata. Ingat sekali ya, kecermatan Anda penting. Sinonim itu adalah apa Samuel yang saya katakan? Sinonim itu bukan persamaan kata, Pak, tapi lebih ke yang maknanya sama. Iya, persamaan makna kata, bukan persamaan kata. Itu ingat ya, sedikit jawabannya tapi logis. Apa itu logis? Masuk akal, Pak. Iya, ya. Kalau Anda katakan persamaan kata tidak masuk akal karena MATI 4 huruf lalu kembali ke rahmatullah ada 15 huruf atau 12 huruf, kan nggak ada samanya. Jadi bukan katanya, tapi maknanya yang perlu sama. Jadi persamaan makna kata, bukan persamaan kata. Supaya jangan asbun. Saya nggak suka dengan asbun, tapi tidak logis. Ya. Yang kita bicara ini belajar bahasa itu harus semuanya logis. Yang tidak logis hindari atau buang. Itu bahasa pasaran artinya. Bahasa orang awam. Bahasa mahasiswa harus yang logis. Oh iya benar. Nah itu baru logis. Tapi kalau orang bingung itu berarti tidak logis. Nah jadi yang benar itu sinonim itu adalah persamaan makna kata. Bukan persamaan kata. Ya. Kata tidak ada yang sama. Tapi makna hampir sama. Bisa. Yang saya contohkan tadi mati, meninggal, tewas, gugur, koid. Sampai yang kasar. Sampai kembali ke rahmatullah. Nah itu semuanya persamaan makna. Itu namanya sinonim, bukan persamaan kata. Oke, pertemuan kita padakan dulu. Kalau ingin Anda baca terus contoh yang di slide PPT itu ya. Baca terus. Kalau ada pertanyaan maka saya sebenarnya selalu mengatakan Anda baca dulu. Kalau ada yang penasaran nanti Anda persiapkan untuk bertanya dengan saya. Jangan dibaca setelah seperti ini, tidak sempat. Anda baca lebih dahulu. Ada yang masalah nanti siapkan pertanyaan Anda. Akan saya hargai, itu sangat senang sekali saya. Ya. Meskipun demikian, Anda lihat lagi kalau tadi tidak sempat, nanti setelah ini Anda baca lagi. Oke,
kita akhiri pertemuan ini. Ada yang mau bertanya terakhir? Kalau tidak ada, saya tutup ini karena nanti portal akan menutup ya. Mau nanya Pak, Ya, kalau sila. orang sering kalau misalnya kata baku itu, kalau di KBBI itu semua kata-kata di KBBI, apakah kita bisa ambil kesimpulan bahwa kata-kata itu kata-kata baku? Atau mungkin apakah semua kata di KBBI itu adalah kata-kata baku, Pak? Intinya. Bagus. Di KBBI itu diarahkan ada yang tidak baku menjadi baku. Dengan kata lain, kalau misalnya hutang itu tidak baku, pasti nanti ditunjukkannya bentuk bakunya utang. Ya, jadi ada petunjuknya. Meskipun dua-dua ada di dalam, tapi nanti diarahkannya. Misalnya kata utang, halo dengarkan semua, kata utang itu bentuk yang baku. Kata hutang bentuk tidak baku. Kalau Anda cari nanti di hutang, muncul dia diarahkannya ke utang. Itu artinya yang baku utang. Nanti kalau Anda bertanya, kenapa Pak itu yang baku, nanti bisa dikasih alasan lagi. Karena tidak ada utang pihutang, yang ada utang pihutang. Jadi kata utang yang menjadi kata yang baku. Ya, itu jawabannya. Jadi Anda silakan melihat di kamus, nanti akan digiring. Hutang tidak ada definisinya, tapi utang ada definisinya. Berarti yang ada definisinya itulah yang baku. Bagus pertanyaannya. Zidane pemain bola Italia ya. Zidane pemain bola Italia atau pemain mana tuh? Ya sekarang udah jadi pelatih dia. Oke. Pertemuan ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama.